Selamat malam. Malam. Kembali lagi bareng Onci di Ruang Anak Desa. Jadi satu minggu ke belakang, salah satu tim Ruang Anak Desa request katanya, Ci coba bikin video yang kayak Panji Pragiwaksono. Yang requestnya kebetulan yang megang YouTube gitu. Ada Faisal Ramdhani. Dani. Gitu. Dan gue langsung oke kan, karena berhubung gue juga ada yang mau disampaikan, yaitu tentang 2 tahun perjalanan hidup mengikuti sosok dari Panji Pragiwaksono. Oke, jadi Bardes. Jadi Bang Panji, 2 tahun ini gue ngikutin Bang Panji Pragiwaksono, dan emang video ini adalah video kedua yang bakalan dibuat jilidnya mungkin Terima Kasih Panji Pragiwaksono jilid 2. Karena yang pertama itu gue tahun lalu bikin Terima Kasih Bang Panji Pragiwaksono, karena berkat gue nonton video-videonya Bang Panji Pragiwaksono, gue jadi punya mental buat bangun sesuatu, yaitu bangun Ruang Anak Desa yang saat ini alhamdulillah udah punya garasi. Karena sebelumnya masih jalan-jalan aja gitu, mobile, tapi sekarang udah punya garasi, masih garasi. Mudah-mudahan tahun depan udah jadi kantor. Amin gitu. Nah, dan di tahun kedua ini gue mau terima kasih Bang Panji Pragiwaksono karena sudah ngebantu mental gue dari segi how to be a CEO, terus gimana caranya bikin startup, gimana caranya ngebangun tim, gimana caranya kuat mental buat jadi entrepreneur. Gak tahu kenapa gue dapat mentalnya dari nontonin, mengkonsumsi video, podcast, noise dari sosok Panji Pragiwaksono. Timore di belakang. Jadi terima kasih buat Bang Panji Pragiwaksono karena gak berhenti bikin konten yang isinya tuh makin hari makin bagus dan makin rajin banget gitu. Jadi seminggu tuh sampai ada 3 konten, 4 konten, dan itu di platform yang berbeda-beda gitu. Kadang dengan judul yang berbeda-beda pula gitu. Di Noise apa, di Spotify apa, terus di YouTube apa gitu. Yang beda-beda. Dan ya selama 2 tahun itu gue terus ngikutin, dan ibaratnya kayak sebuah rutinitas. Kalau misalkan di morning rutin gue pagi-pagi, kalau nggak baca buku ya dengerin podcast atau dengerin kontennya dari sosok Bang Panji Pragiwaksono. Atau mungkin gue lagi bingung, lagi kena mental nih, lagi bingung harus kayak gimana ngelakuin apa kalau misalkan lagi diserang beberapa ujian, cobaan. Lagi-lagi gue nontonin, pasti yang gue search key-nya tuh Panji Pragiwaksono. Oke lah, jadi langsung aja. Selama 2 tahun gak nyangka ternyata setidak tertinggal itu gue dengan konten-kontennya Bang Panji Pragiwaksono. Padahal yang awalnya gue cuma dijodohkan oleh nyari rekomendasi buku yang layak buat dibaca, dan ternyata bukunya ini adalah Good to Great, buku yang direkomendasiin sama Bang Panji Pragiwaksono. Sampai akhirnya gue nyari dan dibacain juga bukunya, dan ternyata isinya bagus. Tapi kayaknya harus gue baca lagi karena gue nya masih bego. Masih bego kayaknya buat bisa ngerti atau ngemaknain secara keseluruhan apa yang ada di buku Good to Great ini gitu. Nah, jadi terus berikutnya 2 tahun ngikutin Bang Panji Pragiwaksono, ngebantu gue makin menemukan jawaban-jawaban atas apa yang sedang gue jalankan gitu. Sampai gue tuh bingung gitu, kenapa dari sekian banyak content creator, dari sekian banyak orang-orang keren gitu yang gue dengerin, tapi yang paling ngebentuk mental gue kok datangnya dari sosok Bang Panji Pragiwaksono gitu. Mau itu dalam bentuk mental seorang entrepreneur, terus secara personal, itu jujur
kepake banget gitu. Sampai akhirnya ya gue di ruang anak desa sendiri bikin program yang namanya manusia-manusia panutan gitu, dan itu baru diisi oleh 3 orang tokoh di Indonesia ya, karena gue baru nemu 3 tokoh itu gitu. Yang pertama ya tentunya Bang Panji Pragiwaksono, yang kedua ada Deddy Corbuzier, yang ketiga Mbak Najwa Shihab gitu. Tapi belum di next lagi karena ya emang baru segitu yang emang bisa ngasih dampak gitu. Jadi gue nge-review bukan sekedar orang-orang keren gitu, tapi orang yang bisa ngasih dampak secara tidak langsung. Kita jadi terinspirasi gitu karena sosok beliau, karena tokoh beliau gitu. Dan salah satunya gitu, dari ketiga itu pun kalau misalkan harus di ranking gitu, ranking pertamanya itu Bang Panji Pragiwaksono gitu. Ya karena kalau misalkan yang lainnya tuh banyak ngebentuk misalkan dari ngasih inspirasi atau informasi gitu, tapi Bang Panji Pragiwaksono tuh ngasih mental gitu, transfer mental gitu. Jadi ngebuat gue tuh jadi punya mental gitu buat ngelakuin sesuatu gitu. Nggak hanya ngelakuin sesuatu, di tahun kedua ini gue belajar dikasih mental buat gimana caranya bertahan gitu. Gue salut ternyata pas denger ceritanya Bang Panji awal mula dia ngeproduksi film-film gitu. Film pertamanya dimana dapat kerugian 2M sampai akhirnya gak kapok buat bikin lagi film, dan itu tuh fase yang emang Bang Panji udah berkeluarga tapi harus dihadapkan dengan kerugian 2M yang padahal hitung-hitungannya mestinya untung gitu kan, tapi ternyata rugi senilai 2M. Gue kayak waktu itu kondisinya gue emang lagi dapat kerugian gitu, sampai kayak Bang Panji aja 2M masih tetap hidup dan cemerlang aja gitu, bisa ngasih gue mental, gue motivasi gitu. Ya gue mah baru puluhan udah selemah ini gitu, dan akhirnya bangkit lagi gitu. Terus tidak hanya itu, gue juga diajarkan bertahan tentang ceritanya Bang Panji dari konten, gimana susahnya waktu itu ngebuat startup Komika ID, ya dimana mungkin ketika misalkan harus ditawarkan ke investor, ide bisnisnya Bang Panji tuh ibaratnya kalau misalkan mau ngelawak, ya udah ngelawak aja, gak mesti harus dibikinin suatu perusahaan gitu. Dan mungkin untuk beberapa orang sepakat karena hal itu, dan bisa aja para komedian pun sepakat dengan hal itu gitu. Ya paling mau nyari panggung aja gitu, diundang-undang aja, gak usah harus dibuatkan suatu company-nya. Tapi Bang Panji tuh punya pemikiran yang beda, yang dimana gimana caranya gue tuh mau nyelamatin orang-orang yang mau hidup, mau nyelamatin orang-orang komedian, dia bisa hidup dari karyanya gitu. Dan itu kayak wah, sesuatu yang idealis, yang mewah gitu, tapi dicapainya tetap dengan cara yang realistis, yang fleksibel gitu. Ya kan harus menyelamatkan gitu. Jadi gimana? Terus juga tentang prinsipnya Bang Panji, work life trampoline gitu. Kayak langsung bengong, kok orang berumur kayak beliau gitu, kayak Bang Panji tepatnya, udah punya udah punya cara hidup yang emang kayak, kalau misalkan lo cuma kerja Sabtu dan Minggu, atau misalkan kalau lo masih mikir-mikir antara ini kerjaan ini hidup gue gitu, mendingan lo ganti pekerjaan aja, mendingan lo cari orientasi yang lain aja gitu. Punya pemikiran kayak gitu, saking kok bisa gitu, bisa karena jujur gimana caranya kita bisa menikmati apa yang kita cintai dan akhirnya menghasilkan income tanpa sadar kita tuh kerja, atau kita tuh hobi, atau kita tuh lagi ngelakuin hal yang kita suka, itu gak gampang, itu sulit banget gitu, sama aja perjuangannya gitu. Tapi di sana gue jadi mikir, lebih mending mana nih, gue berusaha untuk hidup supaya realistis gitu, tapi gue tetap dalam hal yang tidak gue sukai dan mungkin bukan gue impikan, atau gue bertahan dan berjuang hidup dalam hal yang gue sukai gitu. Ya mending gue berjuang dalam hal yang gue sukai, karena dua-duanya juga sama-sama berjuang gitu.
kita kerja dalam hal yang nggak kita sukai, kita berjuang gitu. Terus kita bekerja dalam hal yang kita sukai juga, kita tetap berjuang juga gitu. Tetap ada dua perjuangannya. Cuma bedanya kepuasannya siap mana yang dapat gitu. Oke, itu nggak gampang. Dan jadi gue mau bilang lagi terima kasih buat Bang Panji Pragiwaksono, karena gak berhenti bikin konten, gak berhenti buat ngasih ilmu lewat virtual gitu. Tapi ya percaya atau enggak gitu, ada orang yang tinggal dari desa yang ternyata dia tuh ngerasa jadi punya mentor gitu gara-gara nontonin videonya Bang Panji, dengerin semua konten-kontennya Bang Panji gitu. Dia tuh ngerasa dibimbing, ngerasa punya mentor. Yang dimana tuh di desa emang susah dapetin inspirasi atau panutan yang bisa nge-mentor kita gitu. Apalagi khususnya bagi gue pribadi nih, dan mungkin tim yang juga rasain, kita itu lagi bangun ruang anak desa di mana tujuannya pengen jadi industri media kreatif yang sama sekali di desa tuh gak ada sama sekali gitu, sebuah industri media kreatif gitu. Kebanyakannya ya di desa kalau nggak jadi guru, nggak jadi pegawai bank, terus pertanian gitu kan, hal-hal yang begitulah ya gitu, yang emang tinggal di desa, mayoritas di desa kan gitu ya. Dan ini kita berusaha pengen nampung sebuah industri media kreatif gitu. Dan ternyata buat ngewujudkan itu di sebuah desa itu sulit banget gitu, sulit banget. Dan gua alhamdulillahnya gitu dibantu secara konsumsi insight-nya, terus ngebentuk mentalnya, gimana caranya kita bisa ngediriin startup, gimana caranya kita jadi CEO, gimana caranya jadi entrepreneur, gimana personal branding gitu. Semua itu ada kontennya di video di YouTube channelnya Bang Panji Pragiwaksono gitu. Bisa selengkap itu dan bisa pas gitu. Kebutuhannya tuh bisa pas gitu. Nggak tahu apakah hal yang di-share sama Bang Panji itu hal-hal yang basic, yang sederhana, tapi mostly orang tuh ngebutuhin gitu. Dan emang setelah itu kerasa banget karena ya berjuang di desa itu ya kita udah ngelewatin fase dimana nangis-nangisan, terus fase ngerasa rugi, fase kerugian, terus dan sampai saat ini pun lagi ngerasa di fase gimana caranya kita bertahan. Nah, di fase bertahan ini tadi pagi gue juga tadi pagi itu gue baru share ke tim tentang kontennya Bang Panji yang baru gue dengerin gitu. Gue dengerinnya di weekend gitu. Ya, tentang gimana startup bakar uang gitu. Jadi banyak banget startup yang 5 tahun pertama itu mati gitu dan gak bertahan. Dan hanya bakar uang aja, akhirnya jadi hutang, jadi segala macem gitu. Terus dan ternyata kadang yang bisa bikin menang itu bukan seberapa keren idenya, bukan seberapa banyak duitnya, tapi seberapa kuat dia bisa bertahan. Dari sana gue langsung merenungkan, oke, gitu. Jadi karena kondisi ruang anak desa saat ini kita lagi tidak seberapa kuat dalam hal finansial, tidak seberapa kuat dari industri media kreativitasnya, jauh lah kalau misalkan harus dibandingkan dengan orang-orang di luar sana gitu. Tapi minimal kita bisa bertahan. Dan setidaknya konten itu, ucapan itu gue sampaikan tadi pagi ke tim Ruang Anak Desa, buah hasil dari nonton videonya Bang Panji Pragiwaksono. Jadi gue benar-benar mau ngucapin terima kasih buat Bang Panji Pragiwaksono, karena selama 2 tahun ini gue ngikutin kontennya Bang Panji, sangat ngasih dampak, ngasih benar-benar kayak di mentoring. Dan sampai yang gak bikin nyangkanya punya ide buat ngundang pembicara-pembicara keren. Ya tadinya gak tahu ya video ini tuh berakhirnya gak tahu sampai kapan, tapi tadi salah satu tim Ruang Anak Desa bilang katanya video ini berakhir sampai Bang Panji bisa diundang ke Jampang Kulon. Tapi jauh banget, beliau sudah di Amerika guys, ongkosnya mesti berapa gitu kan.
Itu. Dan walaupun belum bisa Bang Panji Pragiwaksono, ya setidaknya kita udah nyoba Zawin tapi ternyata gagal. Sekarang ternyata ada Indra Pimawan gitu. Jadi senang aja sih, jadi punya keberanian buat ngelakuin hal-hal yang beda gitu dari desa gitu, bareng anak-anak muda, bareng tim dari Ruang Anak Desa. Dan semoga di hari-hari berikutnya kita makin bisa menemukan sosok-sosok yang bisa ngemotivasi kita, yang bisa dijadikan panutan. Karena gak tahu ya, gue baru sadar ternyata sosok panutan itu sedemikian dibutuhkannya buat kita tuh ngerasa terus harus gerak gitu, harus punya harus berjuang gitu, kayak gitu. Dan ya Bang Panji, kira-kira mohon maaf ya karena gue tuh malu sebenarnya, katanya ngefans, katanya idola banget, tapi sampai saat ini belum pernah dan belum bisa beli tiketnya Bang Panji Pragiwaksono. Itu. Dan dari kemarin gue punya mimpi pengen beli tiketnya Bang Panji Pragiwaksono yang bakalan diadain di Jakarta bulan Desember gitu. Dan sumpah semenyedihkan itu gitu, mau nonton Bang Panji pun nggak bisa gitu, karena sesusah ini ya bangun bisnis yang dimana kita tuh harus kelaparan dulu gitu. 5 tahun pertama ngerasain kelaparan dulu gitu ya. Jadi mudah-mudahan tahun depan Ruang Anak Desa masih tetap ada dan dengan progres yang lebih maju seperti harapan tadi. Mudah-mudahan tahun depan jadi sebuah gedung, jadi sebuah perusahaan, bisa daftar resmi dan lain-lain sebagainya. Oke guys, ada yang mau dititip salamkan atau kata-kata? Thank you Bang Panji. Thank you Bang Panji. Oh iya, nggak apa-apa, emang terima kasih aja Bang Panji Pragiwaksono. Oke, gue Onci dari Ruang Anak Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.